Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Mas Ipang dulu. Mas Ipang, kalau melihat bacaan Anda begitu ya, sebenarnya manuvernya Pak Jokowi ini kemana sih, ke 02K? Tapi kan Pak Jokowi juga masih kader PDIP, harusnya tegak lurus sama partai. Tapi juga kan 01, 02, 03 pengennya ya presiden ini netral begitu ya, tidak berpihak kemanapun, tidak ada abuse of power nantinya. Iya Mbak Rati, saya sebenarnya dari awal sudah hampir 1 bulan yang lalu sudah mengatakan bahwa posisi Pak Jokowi itu agak sulit dengan kondisi sekarang ya untuk bersifat, apalagi saya mengatakan kalau misalnya ada dua pandangan. Pertama, perspektif kalau elektabilitasnya Pak Prabowo tidak melewati angka 50+1 itu per tanggal 20 Januari, maka ada kemungkinan Pak Jokowi akan mulai melakukan manuver. Nah, artinya di dalam lembaga-lembaga kredibel yang saya baca, saya cermati per hari ini, itu tidak ada yang lewat angka 50%. Ada yang 46, 47, 49, tapi nggak ada yang lewat dari angka 50%. Itu faktanya gitu. Nah, kalau per hari ini, setelah per hari ini saya nggak tahu apa yang terjadi. Kalau Bang Habib kan tetap mazhabnya adalah 1 putaran kan begitu. Nah, ini realistisnya yang membuat Pak Jokowi berpikir bahwa bukan, orang biasa sering disebut dengan panik buying ya. Ini karena panik elektoral jadinya. Jadi ini panik elektoral ini kalau misalnya dibiarkan, Pak Jokowi juga tidak terlalu percaya, level confidence nggak terlalu tinggi untuk 1 putaran kalau beliau tidak ikut dalam pertarungan ini gitu secara langsung. Bagaimana yang kedua adalah Pak Jokowi juga memahami bahwa endorse beliau itu 30% berpengaruh terhadap preferensi orang. Nah, itu yang dia yakini. Hasil survei kemarin itu kan endorse ya, pengaruh beliau. Nah, beliau masih percaya dengan endorse ditambah approval rating beliau yang dianggap 70%. Jadi orang akan ikut garis kemana preferensi Pak Jokowi, akan ikut pemilih grassroots di bawah. Tapi apakah betul seperti itu faktanya hari ini? Bisa iya, bisa tidak. Nah, yang ketiga adalah saya sudah mengatakan kalau Gibran maju bertarung, itu udah 3 bulan yang lalu sebelum putusan MK. Kalau Gibran bertarung dalam Pilpres 2024, maka lapangan tidak akan datar. Pemilu ini akan partisan. Pak Jokowi akan turun karena seorang anak presiden itu sulit presiden untuk mengatakan posisinya untuk netral. Nah, dengan majunya Gibran, saya sudah mengatakan ini adalah kausalitas sebab akibat. Bahwa inilah fakta ketika Gibran maju, inilah efeknya. Karena memang presiden akan ikut turun gunung. Nah, turun gunung presiden dalam kacamatanya Bang Habib ini kan adalah masih dalam rute trayek yang sesuai dengan etik, sesuai kok dengan undang-undang, adab, ya kemudian hukum dan konstitusi. Jadi masih dalam trayek itu, tidak keluar dari trayek itu. Tetapi dalam pandangan saya ini juga harus dicermati, presiden adalah bapak bangsa kan, tidak hanya untuk kelompok golongan atau hanya kepentingan keluarga, tetapi kepentingan bangsa jauh lebih besar. Nah, bagaimana mengangkat distrust publik terhadap pemilu yang kemudian naik kelas menjadi trust building, itu yang agak rumit, complicated. Jadi kredibilitas, kemudian pemilu yang setara, pemilu yang tidak diskriminatif, pemilu yang misalnya keadilannya sama, termasuk menjalankan undang-undang dan konstitusi, itu menjadi penting. Nah, yang keempat adalah kalau kita mencermati konteks turun gunungnya presiden, potensi abuse of power itu agak sulit dengan fungsi-fungsi tugas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Karena memang sistem kita, pemilu kita itu tidak settle. Jadi artinya begini, agak rawan mudah tergelincir gitu. Susah sekali kemudian orang mengatakan bahwa presiden hari ini untuk membagikan bansos ya, kemudian turun gunung untuk memberikan bantuan-bantuan, bahwa itu tidak akan ada efeknya kepada kepentingan politik elektoralnya Pak Prabowo, nggak mungkin. Relate lah ya. Ada korelasi linearnya. Jadi ini yang dicermati publik, bahwa ini dianggap pemilu ini sehingga terkesan tidak datar, tidak lagi setara. Nah, ini yang jadi problem. Potensi mudah membedakan mana yang kemudian itu adalah tidak melanggar konstitusi, tidak etik, tapi pada saat yang sama ada kepentingan elektoral yang didapatkan oleh salah satu calon presiden dari geraknya presiden. Nah, ini yang agak rumit memisahkannya antara abuse of power dengan rute trayek kebangsaan tadi. Karena itu rawan sekali, sangat mudah tergelincir. Oke, saya ingin ke 1 dan 3 deh ini. Ke Mas Heru terlebih dahulu mungkin, Mas Heru. Mas Heru, tapi kan urusan membagikan bantuan ini kan sebetulnya kan, ya memang kan ujungnya adalah presiden memberikan bantuan kepada rakyat. Tapi kan kalau kita tarik mungkin ke hulunya, diskusi soal bantuan ini kan sudah dirampungkan, dimatangkan di parlemen kan. Karena kan ini kan melibatkan anggaran negara begitu.
kenapa sih berisiknya nggak di Parlemen aja, di Kenapa awal. ketika parlemen ketok palu, semua quorum dan lain sebagainya, giliran Pak Jokowi memberikan bantuan, baru diramein, diributin begitu. Iya, semua orang kan tahu bahwa bansos ini bukan bantuan personal kan. Bukan Ya. memang. Bahwa ini bantuan negara, Negara. yang disepakati di parlemen dan disalurkan ke masyarakat, ya kan. Cuman persoalannya ini kan bisa diberikan oleh menteri yang bersangkutan, ya kan, menteri sosial dan lain sebagainya, bisa juga diberikan oleh presiden. Nah, persoalannya kan hari ini sedang terjadi pemilu. Tadi sudah saya katakan, ini sulit memisahkan antara presiden yang berfungsi sebagai presiden dengan presiden yang putranya sedang berkampanye untuk pemilihan ini gitu. Ya. Nah, ini yang jadi persoalan. Makanya yang terbaik sekali lagi adalah ya jaga jarak gitu. Kalau beliau bisa menjaga jarak, ini kan suara-suara seperti ini mungkin tidak akan bermunculan gitu kan. Dan kita juga akan mengikuti pemilu ini dengan lebih Tapi ceria. kenyataannya saat ini sudah ditangkap oleh publik ini. Tadi seperti kata Mas Ipang, ya ini manuver politik Pak Jokowi karena juga salah satunya adalah elektabilitas, tidak 50+1 tadi untuk 02. Sehingga ya mungkin saja nantinya ke depannya justru ada lagi hal-hal seperti ini. Kalau Anda melihatnya bagaimana? Nah, ini kan ada di borderline ini, ya kan, ada di perbatasan antara iya dan tidak dan lain sebagainya. Nah, yang seperti ini ya menurut saya ini kecerdasan juga ya untuk bermain di wilayah-wilayah abu-abu seperti ini gitu. Saya salut juga dengan kecerdasan ini. Tapi yang jadi persoalan adalah apabila ini terus dipergunakan ke depannya, ya permainan di borderline ini dipergunakan terus ke depan. Bagi saya ini bisa membahayakan demokrasi kan. Oke. Membahayakan demokrasi, Mas Pipin? Ya, Oktober 2023 lalu memang Pak Jokowi bilang di hadapan para gubernur, para kepala daerah, bupati untuk mengatakan bahwa Anda tidak boleh berpihak. Anda harus memastikan ASN netral dan sebagainya. Padahal gubernur dan bupati juga dalam undang-undang juga dibolehkan. Ya. Tapi beliau mengatakan Anda tidak boleh berpihak. Dalam Islam itu kalau engkau mengatakan sesuatu maka engkau harus mengamalkannya juga. Kecuali memang ingin masuk kepada ranah kebencian Allah. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh benci Allah kepada orang yang mengatakan sesuatu tapi dia tidak mengamalkannya. Jadi saya melihat bahwa kalau memang Bang Habibur Rahman melihat bahwa ini secara undang-undang Pak Jokowi sudah mengatakan itu bahwa Anda tidak boleh berpihak. Kita pastikan bahwa netralitas itu terjadi. Nah, sekarang kalau misalnya beliau akhirnya mengatakan bahwa saya punya hak untuk berkampanye. Iya, tetapi memang kita sudah lihat bahwa beliau sudah mengatakan itu. Nah, dan saya kira di era saat ini kita tidak banyak berharap kalau pemimpin yang saat ini menjadi kepala negara itu punya etika, punya kredibilitas yang baik di atas rata-rata. Menjadi negarawan itu terlalu utopis kalau melihat saat ini, saya kira. Tapi saya tentu berharap bahwa Pak Jokowi husnul khotimah, baik. Tapi tolong saya kira berharap bahwa pemilu ini jangan sampai menjadi ajang proses kecurangan, pelanggaran dan sebagainya. Ini tidak panik. Saya mohon maaf, di beberapa tempat, saya terakhir kemarin di Purwakarta, bahkan tempat-tempat untuk kampanye kami susah untuk mendapatkan izin. Saya mohon maaf juga saat ini bis yang digunakan untuk kita nanti datang ke kampanye akbar di JIS sudah dibayar, kemudian dibatalkan. Tapi Karena hal-hal takut itu juga khawatir. dirasakan oleh paslon lainnya. Anda menuding? No, yang kita ingin pastikan adalah kalau kita punya kepala negara yang concern bahwa tolong berikan kesempatan semua untuk kampanye. Informasi itu harusnya beliau turun bahwa ini tidak boleh. Ayo pastikan, benar nggak? Bahwa ini misalnya ada pelarangan. Kenapa ini tidak boleh? Tidak diizinkan. Kenapa ini dibatalkan? Jadi kalau kita punya kredibilitas presiden seperti itu, ini luar biasa. Tapi saya berpikir Bang Habibur Rahman pasti, ini playing victim dan sebagainya. Itu real, saya mengalami langsung. Dan silahkan tanya. Dan juga misalnya mohon maaf kepada contoh misalnya kepada para konglomerat, misalnya saya mohon maaf misalnya. Teman saya, para pengusaha, ketika beliau nanti ada mau bantu 01 dan sebagainya. Setelah itu di akhir-akhir mereka mengatakan bahwa mereka juga
Khawatir gitu. Udah Pertanyaannya deal dengan adalah, Bohir. apakah memang seperti ini yang kita harapkan? Nggak jadi deal dong. Dan saya tahu bahwa pemirsa TV One cerdas-cerdas dan memang kita harus bergerak. Oke. Saya ingin katakan Anies menang membuktikan bahwa uang bukan segala-galanya dan Oke. kekuasaan bukan Bang segala-galanya. Habib boleh. Deal dengan Bohir gitu ya. Silakan Bang Habib. Jadi gini. Ini sudah sepertiga katanya sudah masuk Bohir. Jadi teman-teman ya kan ada 2 video yang dibanding-bandingkan termasuk oleh Bung Pipin ini. Video Pak Jokowi berpidato di depan PJ kepala daerah. Ya, itu adalah ASN. Betul yang disampaikan Pak Jokowi 280 ayat 2. ASN termasuk para PJ tersebut, PJ Gubernur Bupati adalah Saya tahu orang-orang yang tidak dikualifikasi. hanya PJ. Orang-orang sorry dong. Bupati Ntar dulu. definitif juga Ntar dulu. hadir. Gubernur Saya tadi nggak potong loh. Jadi lihat menurut saya harus saya ada klarifikasi berbicaranya dulu. seperti ini ya kan, ini adab. Pemirsa bisa menilai ya. Ya. Pemirsa bisa menilai. Saya Rakyat yang menilai ya. Ya, Ini monggo, soal monggo, adab berbicara monggo, ya. monggo. Jadi 280 ayat 2. Memang ya PJ itu ASN. Memang pemerintah daerah, pemerintah ya, provinsi, pemerintah kota memang harus netral ya. Tapi yang dimaksudkan oleh Pak Jokowi yang ketika dia bilang presiden boleh berpihak itu di 299. Ya. Yang memang presiden itu adalah pejabat yang kedudukannya politik diperoleh melalui proses politik. Jadi nggak ada yang bertentangan gitu loh. Seperti dipropagandakan Yang dimaksud oleh Kang Pipin tadi kan ada. dulu mengucapkan netral, tapi kok sekarang Ya makanya yang netral itu ASN. Yang boleh tidak netral seperti ASN itu presiden boleh kampanye, tapi ada rambu-rambunya, ada pasal 547. Kita nggak usah berdebat ini boleh atau enggak. Terjadi pelanggaran, ada salurannya, ada sanksinya, ada regulasinya, ada sanksinya, ada alat penegak aturannya. Diproses saja. Saya nggak lihat ya, ada teman-teman ini yang melakukan proses itu masalahnya. Hanya menyampaikan kebohongan di muka publik, membangun narasi fiktif, ya kan, narasi yang bohong, tadi ya kan. Pipin Sofi bilang fakta. Kan beda 30 ASN, ya yang 280 ayat 2 dengan 299 itu dua hal yang 30 berbeda. laporan Nyambung nggak? Bang Habib yang Iya sudah kan? dilaporkan. Ditutup mata oleh Pak Habibur Rahman. Ya silakan mana? Dan Nggak ada kok. pertanyaannya Faktanya nggak ada adalah, satupun apakah putusan setelah Bawaslu kok. dilaporkan, Nggak ada. kemudian ada keputusan Kang yang Pipin, kalau Nggak misalnya ada. Bang Habib mengatakan Bawaslu tidak ada memutuskan apapun. Ya silakan Ya mana itu. putusannya. Jadi kan 02 Anda mau mengatakan juga 02 Bawaslu selalu diintervensi mengatakan juga. Nah, bahwa iya. silahkan dilaporkan. Ya, mana? Silahkan dilaporkan. Ya, nggak ada Kami kok. laporkan. Ya. Nggak ada. 30 temuan. Ya orang nggak ada buktinya. pelanggaran, kecurangan Ada cuma ngomong doang nggak ada buktinya kok. Kemudian Iya. pertanyaannya Kami adalah, juga 41 laporan. 70 laporan. Kami juga ada 41 laporan. Gitu loh. Kami ada 41 laporan. Kami pun ada laporan Oke, KSM yang oke. dilakukan Ini mereka kan berdua ini gitu yang loh. kita khawatirkan ketika Nggak ada, Bawaslu gitu. Jadi menerima kalau nggak laporan diproses ya itu, kita terima, diproses gitu atau loh. tidak. Oke, oke, Kalau oke. buktinya Oke. banyak. Ada DKPP Oke, kita rem nih. Misal, Kita rem. contoh, Ada DKPP. Pak Jokowi Kita rem. membagikan Ya. bansos, di situ ada billboardnya Ya. Ya, laporkan. Prabowo Gibran. Nah, kan sudah dilaporkan. Pertanyaannya ada Sudah nggak bukti dilaporkan. itu? Rakyat semua nonton. enggak. Terus misalnya tidak ada Siapa bukti. yang menilai? Nggak ada Bawaslu. bukti. Baik, Ada. jadi yang penting sudah ada laporan. Bukan. Kalau jadi gini, Mbak. Kan ada yang namanya DKP. Ada 70, Bang. Kami 41. 70 laporan. 41. Kami 41 laporan. Ya. Ada berapa? 41 laporan. 41. Itu untuk yang pasangan mana? Dua-duanya. Dua-duanya, oke. Gitu loh. Banyak gitu. Soal lapor melapor, ya kan kita sampaikan ke Bawaslu. Yang itu Bawaslu. Bawaslu nggak perform, nggak kerja. Ada apa? DKPP kok. Iya. Sampaikan ke DKPP. Tapi jangan mengatakan tidak melaporkan. Tadi ternyata sudah Ya banyak laporan bukan. yang masuk juga. Artinya melaporkan kan nggak ada buktinya. Ya, dia bilang kan dia masa banyak. Anda bisa bilang nggak ada Bawaslu bukti? katakan Nggak ada nggak bukti. nggak Nggak ada ada, bukti. sudah Jangan diserahkan yang ada menilai bukti. bukan Rakyat dia, yang melihat menilai adalah sehingga Bawaslu. nanti Kita hormati kalau misalnya pasangan Bawaslu satu tidak menilai memproses bahwa itu, Bawaslu rakyat memutuskan juga tidak ada nonton bukti. bahwa misalnya Pak Jokowi menyerahkan bantuan di samping billboardnya, Oke. balihonya Baliho di mana-mana Prabowo banyak. Gibran misalnya. Baliho Anies juga Apakah banyak itu di mana-mana. misalnya Kalau tempat umum apakah Bapak, ada Bapak. kesengajaan Oke. misalnya seorang Oke, presiden? kita kembali lagi. Dinilai dengan Bawaslu. Anda nggak Ini melaporkan pertanyaan Bawaslu ke adalah DKPP Bawaslu kok. itu tinggal Rakyat menilai Anda apakah memang tidak rasa melaporkan keadilan Baik, Bawaslu ke DKPP. ini yang jelas Itu laporan persoalannya. sudah masuk ke Bawaslu. Iya, dan nggak Hari ada ini kita tidak buktinya, menghadirkan hanya Bawaslu. Oke. Inilah. Buktinya ada, Menyemburkan tinggal kebohongan. ini adalah Ya. bagaimana kredibilitas Baik. seorang Bawaslu. Ya. Oke. Apakah Oke. memang bisa DKPP memutuskan kan saja. ketika DKPP kan saja. Profesional ya. misalnya berpihak, berani tidak Bawaslu untuk mengambil Baik, keputusan baik, itu? Bapak-bapak. Oke, Oke. jangan dipaksa. Ada nggak Bawaslu. rasa keadilan? Kayaknya bawa kita harus bukti. jeda Jangan dulu ya. Mas Heru. Artinya mana? didukung oleh presiden, nggak ada bukti. kemudian merasa Bapak bahwa yang terhormat. Baik. Lagi-lagi Baik. klaim. Nah, ini jahatnya orang ini gitu loh. Iya,
klaim tanpa bukti. Oke. Kita kayaknya harus Anggapnya minum nggak. teh Gini, dulu. gini. Kita harus closing Inilah dulu jahatnya biar orang calm ini down gitu. gitu ya. Ingat tangan Anda lebih banyak itu. Oke, ini Anda masih mengusahakan seru sekali. lebih kotor. kembali Ini dan kan hadir. kita kembali saat lagi tetap bersama kami.